Nah, ini ada, sorry, tampil ya belum ya? Oke, bentar. Nah, ini tipe-tipe macam-macam perangkat jaringan komputer ya. Itu ada router. Nah, router ini adalah salah satu perangkat jaringan yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar dua buah jaringan atau lebih ya. Kita lihat seperti ini. Router dari namanya aja, kalau kita sebentar, ada iklan. Kalau dari namanya router, router artinya pengatur jalan. Jadi dialah yang akan mengatur konektivitas dari ASP ya. Sorry, dari modem, modem dari ASP, kemudian dia yang akan mengatur routernya. Karena dari setiap ASP ini pasti memiliki router atau merek router yang berbeda-beda ya. Ada yang jenisnya itu uh, langsung dikeluarkan oleh perusahaan penyedia jasa atau ISP, atau juga bisa kita beli dari toko-toko komputer. Kemudian router ini bisa menghubungkan antara dua jaringan yang memang berbeda ya. Misalnya pada jaringan A terdapat untuk terhubung dengan sebuah jaringan B. Nah, jadi dengan adanya router ya, pengatur atau bisa kita bilang gateway ya pengaturnya. Ya kan kalau TCP/IP itu kan 192.168.0 misalnya 80. Nah, itu untuk alamat PC atau laptop kita. Sementara kalau di router ini atau di gateway di TCP, kita cari misalnya di komputer properties itu TCP/IP gateway-nya ada ya. Nah, jadi pengaturnya itu di TCP gateway-nya itu ya, dari penyedia jasa ISP-nya. Kemudian hal yang dapat membedakan yakni router terdapat di dalamnya lapisan 3 dari OSI ya. OSI yang kita pelajari kemarin yaitu bagaimana jaringan itu bisa berkomunikasi dengan fisik ya. Fisik itu fisikal, dari fisik barangnya ada. Router bisa menghubungkan antara jaringan dengan cara menggunakan topologi bus juga bisa, star juga bisa, ring juga bisa ya. Kemudian router juga lebih sering digunakan di dalam sebuah teknologi jaringan berbasis dengan protokol TCP/IP ya. TCP/IP ini atau yang sering disebut juga sebagai IP router ya, IP router. Selain daripada itu, router juga sering dikenal dengan access server ya. Nah, ini access server. Kemudian perangkat yang bisa digunakan dalam membuat sebuah koneksi ya. Bisa koneksinya itu antar lantai 1 ke lantai 2. Terus koneksi tersebut akan bisa menghubungkan antara LAN dengan adanya layan komunikasi ya. Ini ada masuk lagi ya. Kemudian router ini juga bisa menghubungkan antara sebuah jaringan lokal dengan jaringan digital subscriber atau line atau DSL. Router ini disebut dengan DSL router ya. Jadi dalam berlangganan internet ini ada namanya penyedia jasa ISP, penyedia jasa jaringan internet ya. Nah, jadi kalau di router ini juga harus dilengkapi juga dengan fitur firewall ya. Fitur firewall yang juga memiliki kemampuan untuk memblokir lalu lintas pada data yang dibagikan dengan melalui broadcast ya. Kemudian di atas router ini sebelum masuknya ke router itu juga kita harus ada yang namanya modem ya. Di atas modem itu ada namanya penyedia jasa ISP. Nah, ISP inilah penyedia jasa misalnya apa namanya IndiHome, kemudian apa lagi BitNet, kira-kira apa lagi penyedia jasa internet yang kita ketahui. Siapa yang bisa memberikan komentar? My Republic ya, termasuk juga Telkomsel ada ya, Telkomsel, kemudian My Republic, terus Oksigen, kemudian CWN ya, Transvision pun termasuk salah satu penyedia ISP juga ya, yang ada di Indonesia, bahkan itu yang tercepat ya. Kemudian saya lanjutkan,
Saya sampai jam 10.30 ya, saya izin ya, karena ada kegiatan sedikit yang saya ikuti ya. Nanti ini bahan saya share aja di di grup. Kemudian saya lanjut. Nah, bisakah kita berinternet atau membaca data dalam jaringan tanpa tanpa apa? Tanpa sebuah router atau tanpa sebuah jaringan internet ya, ya. Apakah bisa? Jawabannya bisa ya, karena di dalam eh, jaringan itu sebenarnya kan intinya untuk membaca antar PC satu atau laptop satu ke laptop berikutnya, ya kan? Nah, itu intinya. Sebenarnya kalau untuk jaringan data ini membaca data antar satu PC dengan PC yang lain. Tidak harus terhubung dengan internet atau USB ya, ya. Dengan menggunakan hub atau jaringan yang terkoneksi dengan kabel ya, kabel Belden yang terkait dengan yang dihubungkan dengan RZ45 itu bisa ya. Nah, kelebihannya kalau tidak berhubungan dengan internet ya, komunikasi data kita melalui jaringan tersebut akan lebih aman daripada virus. Nah, kalau dengan internet itu pasti akan adanya uh, virus. Makanya tadi di fitur salah satu apa namanya ini router ini ada firewall ya. Kemudian ada wireless card juga. Wireless card ini kalau kita lihat ini ada PCI yang dicantolkan ke dalam motherboard ya. Kebetulan ini PCI ini kan untuk motherboard, ini bukan untuk apa? Kan untuk laptop. Nah, wireless card ini adalah salah satu perangkat jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua macam device atau alat tanpa harus menggunakan kabel ya, atau nirkabel. Nah, fungsinya ini adalah untuk membaca jaringan yang ada disediakan oleh salah satu ISP internet ya, baik itu IndiHome, Business, Oxygen dan lain sebagainya. Perangkat ini juga bisa menghubungkan dua macam perangkat ya atau lebih, sehingga akan bisa untuk saling berkomunikasi atau saling terhubung dengan melalui jaringan WiFi ya, tanpa harus menggunakan perantara kabel. Ya, zaman sekarang nggak mungkin kita udah tahu bahwasanya kabel itu sudah sangat minim digunakan, kecuali kabel yang disambungkan dari tiang listrik ke modem ya. Misalnya kita kan mau mau pesan atau berlangganan internet ya, nggak mungkin juga tanpa kabel ya kan. Yang dianggap tanpa kabel itu kan ketika eh, alat dari modem itu, penyedia jasa itu yang dari IndiHome itu yang akan menjadi jaringan tanpa kabel ya. Nah, kalau bisa dibilang seperti hotspot ya. Namun untuk saat ini banyak sekali laptop yang juga dilengkapi dengan adanya wireless card ya. Jadi para pengguna pun tidak perlu untuk membeli wireless card dengan secara terpisah ya. Nah, di laptop-laptop sekarang itu sudah ada yang namanya eh, terpasang wireless card ya. Kemudian hal tersebut tentu sangat berbeda dengan sebuah komputer yang memang harus membelinya secara terpisah sebab tidak dilengkapi dengan adanya wireless card ya. Nah, jadi di dalam PC kita itu pun sendiri, kalau seandainya wireless card ini tidak terhubung ya, kalau kita menggunakan Windows eh, bilanglah Windows 10 atau Windows 11, itu terkadang harus kita lakukan install ya, penginstalan ya, karena driver dari wireless card ini kadang support, kadang tidak ya. Kadang support, kadang tidak di di port USB ya. Karena ada sekarang yang namanya uh, WiFi wireless card ini yang langsung terhubung ke dalam port USB ya, USB 2 atau USB 3. Nah, terkadang waktu kita cantolkan itu kadang tidak terkonek ya, dia plug in play, artinya dia lihat loh ini nggak terbacanya di Windows 11. Oleh karena itu
pada saat kita membeli wireless card itu kita pasti dikasih CD driver ya. CD driver ya kita install, kemudian nanti bisa terkoneksi dengan atau bisa menyatu dengan uh, software atau Windows kita ya. Itulah akan jadi bisa membaca jaringan yang ada di sekitar kita. Ini juga harus diperhatikan ya, wireless card ini. Kadang ada yang harus diinstal. Ya, ini sama, ini LAN card ya. LAN card ini kalau kita lihat ini model PCI yang dicantolkan ke motherboard. Ya, ini pakai kabel RJ45 ya, kain dengan kabel yang sebentar saya tunjukkan kabelnya. Ya, ini kabel 45. Ya, yang dicantolkan dengan kabel RJ45 ya. Nah, seperti ini kabelnya RJ45, juga ada ini yang kecil RJ11 nih model lama ya. Ini udah RJ45 ya, cara seperti ini yang dicantolkan ke dalam LAN card tadi. Ini bisa dibuat, juga sudah ada default yang dijual dari pabrik ya, seperti ini dari pabrik yang mungkin kita tidak usah lagi merakitnya dengan tang klem, tapi sudah bisa membelinya secara permanen dari pabrik. Kalau pakai tang klem kita harus ngatur lagi ya, mana yang strike, mana yang crossover ya. Ini ada coklat, putih coklat, kemudian ada hijau biru hijau ya, ada biru hijau putih, kemudian ada orange putih gitu ya. Ini ada pengaturan tersendiri ya. Kemudian kembali lagi ke tadi, kita masuk ke LAN card lagi. LAN card ini harus dapat menggunakan sebuah kabel agar pada lalu lintas data bisa berjalan dengan optimal. Ya, LAN card juga memiliki fungsi sebagai alat pada aliran data. Nah, ini salah satu transmisi yang digunakan untuk media jaringan kabel atau UTP. Ya, ini ada namanya bridge ya. Bridge ini sama dengan switch hub ya. Ini perangkat yang berfungsi untuk memperluas jaringan satu ke dalam jaringan secara luas. Nah, kita lihat ini portnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, port ini yang yang akan dicantolkan dengan kabel kabel Belden RJ45. Kemudian 8 ini kalau kita lihat ini artinya bisa dikatakan 8 PC atau 8 laptop ya, saling berhubungan ya. Baik itu misalnya kalau seandainya ruangan kita itu di lantai 1, berarti kita menggunakan PC sebanyak 8, berarti sudah mencukupi ya. Tapi kalau di lantai 2 PC harus harus ada misalnya 8 lagi ya, salah satu portnya ini kita akan sambungkan dengan port hub atau switch hub yang satu lagi ya, karena kan harus membaca komputer atau PC di lantai 2. Kelebihan dari jaringan berbentuk mesh ini ya, karena mesh ini kan sering atau kita bahas tadi topologi jaringan infrastruktur, yaitu dia bisa sharing data, kemudian bisa membaca antar PC ya, yang sering digunakan di kantoran. Dan bisa juga penginstalan dalam sebuah aplikasi, misalnya aplikasi itu ada di komputer server, bisa kita ambil, bisa kita buka ya, secara shortcut ya di dalam PC ya. Kemudian perangkat di sini ada perangkat untuk dapat memperluas jaringan tadi, oke. Jadi perangkat ini memang harus mengenali pada alamat MAC yang dapat berfungsi untuk transmisi data ke dalam jaringan.
kemudian ini ada, lanjut lagi, ini ada modem. Nah, modem ini merupakan salah satu alat yang bisa berkomunikasi, pertukaran data antar suatu daerah di daerah lain ya. Contohnya yaitu melalui email ya, melalui email dengan jaringan internet. Kalau tidak ada modem, kita tidak bisa jaringan internet ya. Nah, jangan berpikir seperti ini. Dengan adanya WiFi itu belum tentu ada jaringan internet ya. Kenapa? Karena seandainya apakah komunikasi data itu bisa terjadi kalau tidak adanya modem? Bisa ya, bisa. Karena komunikasi data itu kan hanya membutuhkan sebuah jaringan atau kabel ya yang terhubung antar PC satu ke PC berikutnya. Itu adalah komunikasi data ya. Ada yang saya tunjukkan tadi topologi jaringan, ada ring, kemudian ada apa? Ada topologi ring, kemudian bus, ada ada max ya. Nah, itu bisa berkomunikasi tanpa adanya modem, karena modem ini kan adalah salah satu termasuk penyedia jasa internet ya, browsing. Nah, kemudian di modem ini adalah kepanjangan dari demodulator ya, atau sering disebut dengan modem. Itu singkatannya. Kemudian dia bisa juga merubah data sinyal menjadi data analog. Modem juga bisa membuat komputer terkoneksi dengan jaringan internet, udah pasti. Kemudian beberapa dari modem ini mempunyai kualitas yang memang berbeda-beda ya. Kadang dari penyedia jasa internet itu sudah langsung menyediakan ada modem, kemudian ada router, kemudian ada kemudian ada access point ya. Nah, kemudian ada apalagi namanya hub ya. Nah, itu sekaligus diterbitkan atau dijual permanen oleh ya, ISP ya. Kita absen dulu lah ya, karena ini saya izin karena ada kegiatan. Saya absen dulu sebentar. Abdul Muin Syotang ada? Halo? Ada ya Pak. Ada ya. Kemudian siapa nih? Ahmad Prawira, Aldafa Dewi Satya, Adrius Saputra Barimbing, Aulia Sucitra Dewi. Hadir Pak. Oh, hadir. Bagus Setiawan. Pak. Oh, Aulia Sucitra tadi udah ya hadir ya. Kiki Rahmanda, Didit Nugraha, Hadir Pak. Faiz Al-Faharizi, Peri,
Amanda Nasution, Hadir Pak. Fernando Surbakti, Hadir Pak. Asmardin Arifin, kemudian M. Tegar Maulana, Hadir Pak. Hakim Aikal. Hadir Pak, hadir. Oke. Kemudian siapa nih? Marcel Satriawan, Hadir Pak. Adam Idrawan, Pak Rido Hadir Prasua Pratama, Pak. Muhammad Pijratullah, Saya Pak. Muhammad Stephen, Hadir Pak. Muhammad Taufik, Nova Berkat Syukur Jebua, Hadir Pak. Nur Afri, terus Hadir Pak, hadir. Nur Mahdudi Fahrezi, Hadir Pak. Retno, Satria Agung, Januar Bari, siapa yang belum absen? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Andrew, sorry Pak Andrew. Saya Pak. nama siapa? Muhammad Fahri Husaini Pak. Muhammad Stephen Pak. Muhammad Stephen udah, terus Muhammad Farujaini. Muhammad Taufik belum Pak. Siapa? Andrew Saputra Pak. Andrew Saputra. Oke. Udah. Muhammad Taufik. Taufik udah. Pak Satri hadir Pak. Siapa itu? Si ini ya. Siapa tadi? Yang apa? Satu lagi, terakhir. Udah semua kan? Oke. Baik, saya lanjutkan nanti minggu depan. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu karena saya ada keperluan, ya. Ada keperluan, ada sempro. Kepada mahasiswa terima kasih kehadirannya. Ini kalau ada misalnya nggak masuk atau sakit kasih tahu aja ya, biar bisa saya kondisikan atau absensi dengan keterangan sakit atau izin. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih para mahasiswa, Satria, kemudian Topik, Adios, Parido, Muhammad Stephen, kemudian Fahri, Syawin Fereji, Z, Muhammad Pijrah, ini ada Adam, kemudian ada Amando nih, Amanda, Ferry, Nanda Dorong, kemudian Tegar, Hakim, Didit, Marcel, ini bagus, Faiz, kemudian Abdul Muin Siotang. Kita foto bersama sekali lagi biar saya capture. Oke, saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, sehat selalu dan diluaskan rezekinya dan dimudahkan aktivitas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 20 kelas kayaknya.
Aduh. Sudah berapa bulan sana nih? Waduh, sana lagi, Pak. Alhamdulillah.